Kenapa Ren pakai topi jerami? Ini bukan topi jerami bro. Apa itu? Ini adalah topi. Kenapa icon One Piece sekarang lagi diperbincangkan? Ngeri. Katanya pemerintah menolak adanya pengibaran bendera One Piece karena itu bentuk dari perlawanan. Ngeri. Kenapa? Oke. Nah kalau lihat dari sejarahnya, Docang itu katanya dulu tuh racun yang dibuat oleh sekelompok anak muda yang nggak suka sama dakwah Islam. Oke. Mau ngebunuh Sunan Kalijaga wali. Waktu itu gua ke Bandung. Ada apa nih? Naik angkot. Mantap. Iya terus. Kok Ciroyom. Selamat datang di podcast Pangturu. Podcast sebelum tidur. Podcast sebelum tidur sesudah nge-gym. Selamat datang di podcast Depan Turu. Podcast sebelum tidur. Sekarang kita udah di episode 2. Ngeri. Kemarin udah kita ada upload dan ternyata antusiasnya banyak banget loh. Ngeri. Berapa views? 50 Ribu. Ya, selamat Anda mendapatkan hadiah utama. Itu aneh. Dan kali ini kita mau nanya dulu. Kenapa Ren pakai topi jerami? Ini bukan topi jerami bro. Apa itu? Ini adalah topi saya bunda. Saya bunda. Bunda. Ini bukan topi jerami nih. Apa tuh? Topi jerami Tom. Ngeri. Jerami Thomas. Bilang ada Topi Jeremy Teti. Saudara, Saudara. berhati-hatilah di BBM. Saudara. Eka Gusti mana? Kenapa icon One Piece sekarang lagi diperbincangkan? Ngeri. Katanya pemerintah menolak adanya pengibaran bendera One Piece karena itu bentuk dari perlawanan. Ngeri. Kenapa? Sebagai orang yang nonton One Piece kenapa ya? Menurut gue ya nggak apa-apa sih sebagai masyarakat ngibarin bendera One Piece. Asal jangan Pakai pin One Piece. Maksudnya sih. nggak ada sih. Nggak ada. Yang One Piece itu, misalkan One Piece ada satu keping ya. Maksudnya kalau pakai pin jangan satu keping doang, harus minimal 6 digit kan pin. Benar. Benar. 6 digit ya biar aman kan. Kalau buka m-banking kan atau di ATM kan 6 digit. Oh iya, pin. Jangan One Piece jangan doang gitu. Betul. Tapi One Piece ini menurut lu apa ya? One Piece itu simbol kebebasan bro. Oke. Filosofis banget ya. Filosofis banget. Bebas ya. Karena hidup gue nih One Piece banget. Kenapa tuh? Gue memegang prinsip hidup Luffy. Contohnya? Makan lagi. Karena kan sekarang lagi nge-gym. Oke. Protein. Kuat. Nah ngomong soal makanan nih Pak. Bridgingnya ke situ. Makanan favorit tuh di Cirebon apa? Docang. Wah, Enggak saya gue. Enggak. Red flag nih. Kenapa? Ya berarti docang menurut kalian red flag nih. problematik. Docang itu problematik. Kenapa? Karena Bilang dulu. kalau kita lihat di Google, Docang itu ada yang sejarahnya itu ada 2. Itu udah problematik dong. Tapi dari namanya juga udah problematik kan. Docang. Ada yang bilang Docang tuh artinya Ronaldo makan kacang. Ronaldo makan kacang. Messi. Oke. Ada yang bilang Docang tuh duduk sambil uncang-uncang. Oke. Duduk uncang-uncang, oke. Ya, duduk uncang-uncang, duduk sambil kakinya digitu-gitu kan. Iya. Terus Ada juga pebodoh cangkem. ya enggak. Artinya ngebohongin mulut. Oke. Dari nama aja problematik kan. Betul. Yang bener yang mana gitu. Oke. Nah kalau lihat dari sejarahnya, Docang itu katanya dulu tuh racun yang dibuat oleh sekelompok anak muda yang nggak suka sama dakwah Islam. Oke. Mau ngebunuh Sunan Kalijaga wali. Ternyata malah makanannya enak dan akhirnya Jadi favorit. Cuman kan harusnya bukan jadi makanan ini bang, Bukan dari makanan khas, tapi jadi barang bukti. Barang bukti bahwa itu Racun. Kok bisa jadi makanan khas? lagian gini bro. Ini mungkin agak sedikit sensitif ya, cuma memang ini kayak di pikiran liar gua aja nih. Awalnya si Docang dipakai buat Ngebunuh kan racunnya untuk tujuan membunuh. Tapi ternyata dimakan enak. Iya. Kok racun pakai bumbu itu mas? Nanti kayak Bumbu ini kan dimasak dulu kan dia kan. berarti proper kan? Nah, ya lagi yang mau dibunuh wali bang. Ya kan sakti kan. Kok nggak bisa dong? Bukan apa wali.
Mungkin Apoy Wali bisa kan. Kalau Apoy Wali waktu itu iya. Dimakan docang keracunan juga. Yang kamu kok begitu gitu, habis kasih makan itu. Yang juga gitu. Yang jangan kau bodohi aku. bodoh ya. Bodoh kacang. Misalnya nih para wali fansnya wali kan para wali. Salah tuh liriknya gitu. Nah, kita kan biar nggak kena royalti aja. Iya. Kena royalti. Terus ada lagi yang bilang katanya docang itu makanan sampah, Makanan sisa. dari para raja dikumpulin terus jadi satu, jadilah docang. Ternyata enak. Sebagian orang kan gitu. Enak. Sebenarnya jadi masalah kalau kita tahu ya, docang itu kan isinya ada daun pepaya, Toge, lontong, toge, parutan kelapa, sama parutan kelapa, terus disiram kuah kacang. Ini kalau nggak disiram kuah kacang itu kan jadi urap. Urap. Bener kan? Bener. Tapi urap berkuah ya. Urap berkuah. Emang dasarnya yang bikin docang itu nggak suka dakwah Islam. Kenapa tuh? Dengar kata urap, Arab. Titip docang. Jadilah docang. Berarti kamu nggak suka docang dari sejarahnya. Iya. Tapi rasanya enak. Kalau gue nih bang, jujur nggak tahu ya ini ya. Gue aja nih nggak seneng, nggak. Maksudnya kayak aneh rasanya, pahit. Menurut gue ya docang pahit. Iya, karena waktu itu minumnya sama jamu ya. Makan sama jamu. Pahit. Docang tuh pahit. Menurut gue ada dagingnya kan. Iya. Nah itu. Dan pepaya mungkin. Pahit kan. Kalau di lidah gue cenderung pahit, makanya nggak masuk. Jadi ada pepaya Gua nih. itu bang, masih ada gitunya itu. Ya, itu pahit. Atau mungkin bisa jadi gue salah beli di warungnya kan. Gue harus tanyain nih sama tukang docanya nih. Ini daun pepaya California bukan? Kalau daun pepaya California baru. Berarti bukan khas Cirebon, khas California. Perpaduan. Iya. Tapi Akulturasi budaya. rekomendasi docang yang enak banget gimana bang? Menurut Bang Hendra. Yang kira-kira yang tadi orang bilang nggak enak, akhirnya bener nih docang begini. Di ini depan SMA 3 Cirebon. Oh iya. Pagi atau sore jualan? Pagi. Berapaan? 7.000. Cuma 7.000 porsi. Bener sih emang kalau itu dia beracun. Tahun 7.000. 7.000. Tapi apa yang bikin lo seneng docang? Menurut lo apa nih opini lo? Satu karena itu sayuran ya. Kalau gue kan seneng sayuran gitu, rendah kolesterol. Vegetarian. Terus seger, panas, pedas, asin, gurih. Berarti lu sebenarnya lu bukan seneng docangnya, lu seneng kuah-kuahan gitu. Iya gitu. Tapi memang ya kalau kuah yang lain dengan sejenis itu kayak apa sayur lodeh, mending prefer ke docang. Kok sayur gua? Kok sayur lodeh? Sayur lodeh. Oh, lodeh. Gue sayur lodeh nggak deh. Berarti lu seneng kali ini ya bang, ke Bandung ya? Ada kuah, iya. Kuah putih. Kuah putih nih. Waktu itu gua ke Bandung. Ada apa nih? Naik angkot. Masa? Iya terus. Kopo Ciroyom. Kopo Ciroyom. Kopo Ciroyom. Bandung. Oke, balik lagi nih makanan Cirebon nih docang. Berarti kalau misalkan lu kasih top 5, si docangnya di nomor 1. Merua. Satunya Lengko tuh perdebatan tau, ada yang bilang ada juga. ada bener banget. Tegal juga ternyata ada lengko. ada. Cuman lengko. Lengko. Sejarahnya juga hampir mirip. Kenapa tuh? Karena dulu orang Cirebon kan keterbatasan gitu, keterbatasan Enggak ya, iya. Ini gatel. keterbatasan ini apa namanya? Bahan makanan. Terbatas informasi. Buta banget sih terus. Pur banget orang masih makan kayu batu gitu. Terbatas Keterbatasan bahan makanan. Akhirnya gimana caranya biar masyarakat itu mengkonsumsi makanan tapi yang bergizi. Akhirnya kan ada tempe, tahu, toge, timun, kucai, sama karet dua. kucai hot, kecap, enak tuh, bumbu kacang. Lengkap ya. Jadi dalam satu tengklon nih karbohidratnya ada, ya, proteinnya nabati ada, terus sayurannya ada, terus buah-buahannya ada. Nggak ada. Kenapa? Timun sayur. Suri. Kalau timun suri buah. Kok bisa?
Kenapa si suri ini bisa jadi buah? Karena manis. Oh ya. Hmm. Berarti kategori buat jadi buah harus manis. Manis. Berarti Prabowo buah. Kenapa emang? Prabowo kan manis. Iya, Kata siapa? gemoy. Janjinya. Oh. Bu, maksudnya iya emang tapi dibuktikan kan. Jangan. Manisnya Ada terbukti. MBG kan terbukti. Iya, Dia menjanji makan gratis. Beneran. Makan gratis. Tapi seadanya. Maksudnya seadanya tuh kalau nggak ada kan nggak mungkin. Iya. Ada. Bener. Lengko nomor 1. Rekomendasi Gua Lengko. bilang tadi. Dosang nomor 2. Kalian dong. 2 apa? Gua kan udah 2 tuh. Lengko dulu, Lang. Lu seneng Lengko nggak? Suka. Suka banget ya? Tapi enggak top tier. Yang top tier apa? Top tier sih masih nasi jamblang. Si jam kalau lu Masih nasi jamblang. Lengko. Ya, Makan Serbun kan? Ya, Iya, top tier masih nasi jamblang. Jamnya yang favorit gimana? Kalau pagi ini Debleng masih Debleng. Masih Debleng ya? Kalau malamnya kolektoran. Kolektoran. Masih set. Gue pernah gimana tuh? karena jamnya katanya enak, viral gitu. Iya. Gue nyobain di situ, nyesel gue. Kenapa tuh? Gak enak. Di mana tuh, Bang? Ada di situ. Oke. Daerah Kelu. Lu daerahnya jalannya lurus, Heeh. pinggir jalan. Oke. Ya itu tadi. Lurus. Semua jalan lurus, Bang, sebenarnya. Ada jalan belok, Apa tuh? tikungan Gerage. Ada polisi. Iya, bilang. Tapi kan jangan nasi jamblang. Dari sejam. Ada. Oh, dari situ jalan. Ada. Itu tuh yang mahal. Yang mahal itu. Ya, terkenal mahal. Itu yang di Cipolan, Cito. Ah, Oh, ada pokoknya udah. Ada di situ. tahu. Itu menurut gue Kurang. kurang banget. Apa yang bikin kurang? Gue kalau lihat nasi jamblang ya, yang gue lihat itu pertama sate kentangnya dulu nih. Iya. Sate kentangnya dia lekoh nggak tuh? Mm-mm. Kalau itu nggak lekoh. Berarti kentung. Iya, kentung. Sate kentung. Sate kentung. Nah. Itu. Kejar-kejar kucil. Regular Bayu. Ya. Oh iya. Yang itu sih sontol dan bonggol. Kentang. Tentang temennya Ucil. Kentung. Temennya Ucil juga. Kentong. Kentong, kok samling? Gambling. Penting. Apa? Iya benar ya udah. Oke, fungsi jamblangnya itu. Tahu. Kurang. Ya ini karena dimakan sama artis yang kemarin lagi viral. Mungkin. Gue penasaran tuh. Lagi lapar kan. Wah, Iya. jamblang direkomendasiin. Iya. Disitulah. Terus. Kentangnya kurang. Sambalnya kurang. Tempenya kurang. Ah, kurang semua lah. Emang dia datangnya pas mau tutup Bang. Tuh, belum tinggal setengah bisa. Jam 7. Emang kan jam 7 apa? Malam. Kan dia buka dari jam 7 pagi. Itu banget juga sedikit. Kan masih rame. Masih banyak Iya, itu. orang juga pada bilang Udah sisa semua nih, sisa tidak semua. satu porsi, Oh, gitu. tapi yang datang ada 20 jadi udah langsung diisi. Sebenarnya enak ada Bang. Oh gitu. Nah, pas yang ada review-review itu mungkin pas lagi baru matang. Tapi kentangnya itu loh. Berarti lu kecewa sama kentangnya. Kentangnya. Tapi yang lainnya gimana? Kurang juga tadi. Kurang juga. Sambalnya juga. kurang. Iya. Kalau gue favorit ya. Yang di Perum. Yang Kolator. Iya, apa? Sama yang di Pegambiran itu loh. Kalau pagi. Di Pegambiran. Pegambiran yang depan Sparta itu. Bensin itu. Oh, iya. Kan ada dua tuh. Oh, ada. Enggak, satunya lagi. Iis. Kok lu apa gue namanya? Itu kan Ini Dendeng. Sebelahnya tuh Sri. Iya, Sri. Sri. Rezeki. Mulyani. Sri. Bukan. Tapi bener namanya Sri. Yayu Sri. Ya, Sri bener. Iya, Ya, Sri. Itu. Sri. Kalau gue di ini ada di depannya Kemenag di Bima. Ada namanya nasi jamblang Mimi Asiri. Tau nggak? Di depan Kemenag. Iya kalau siang. Yang di mana sih? Kemenag yang di depannya PUPR. Oh iya tahu. Oh, yang nyempil itu Iya. sebelahnya Damkar. Iya ada jalan situ. Tahu. Itu dia nasinya nggak satuan. Kan biasanya satuan. Iya. Ada nasinya cung. Oh, Itu mau dibanyak kalau udah kenal nih. Dibanyakin sama dia nasinya. nasional banget, Bud. Kenapa nasional? Kan nggak nyatu. Nasi nasional yang bersatu. Gede ya, Nusantara ya. Enggak satuan tuh enggak per butir tuh Bang. Ada sih yang per butir. Hitung. Kayak virus tuh 2.000. Oh ini itu 1 2. Nah, Sampai orang ewo. Mama tuh udah kayak ngobrol kayak teman sendiri sama dia. Seumuran emang. Enggak, Mimi kan namanya Mimi. Oh, Mimi. Mimi asli Asli. situ. Terus di ini lagi nih di yang Perum ya salah satunya gue tuh favoritnya tuh. Terus di kalau lurusannya Jaga Satru pas pertigaan Oh yang di dekat sampah. bukan. Pokoknya lu lulus Jaga Satru nih sampai ke Mentok itu. Pasuketan. Mm-mm. Nah pas pertigaan lo di situ. Oh yang mau ke Labang Gada. Ke kanannya, yang ke kanan sebelah kanannya. Oh iya. Yang dekat martabak AA.
Oh, taunya martabak lede lagi. Iya. Emang tabak pepe. Tapi kalau Itu nggak tahu. kalau nasi jamblang gue kalau Bang Hendra kan Kentang dulu nih. Kalau gue dari ininya Bang, Sambel. perkedel sama sambelnya. Perkedelnya khas banget kan Iya. nasi jamblang tuh. Itu sepakat. Perkedel sama sambel. Perkedel yang kopong itu kan. Iya. Kayak wakil itu siapa? Wakil. Katanya gue mah. Ngerti banget tadi nih. Jadi kalau nasi jamblang biasanya gue dalam satu porsi nasi jamblangnya kasih 2, misalnya dihitung nasinya berapa 2, kalau 3/3 sambal wajib. Terus ceplok pakainya gue. Sadar nih enak sih. Ceplok kalau gue ya. Dadar. Terus tahu ya wajib. Tahu sayur. Sayur tahu. Sayur tahu ya. Kuah. Iya sayur tahu pakai kuahnya. Iya. Enggak Sayurnya enggak. Kuah daging. Kuah daging wajib. Kuah daging wajib sama perkedel paling gue. Kalau nggak sate telur. Ya satu telur buit enggak kan harusnya udah ada dadar. Kayaknya kayak beda aja. Puyuh. Berapa belinya puyuh? Iya. Puyuh. Berapa belinya puyuh? Berpuyuh-puyuh. Berpuyuh. 10 2 puyuh. 3 puyuh. 4 puyuh. Ya Allah. Saya nasi jamblang. Gitu. Terus apa nih? Satu. Kalau lu apa tadi? Satu. Eko. 2. Jamblang di posisi berapa? 3. Kalau gue jamblang kayaknya di 2. Jamblang 2 itu. Satunya empal gentong. Enggak sih. Enggak. Oke, nomor 1 jamblang. Empal gentong, jamblang lengko, terus. Nah, emang sebenarnya Cirebon. Ketoprak bro. Ketoprak. Nah, itu ketoprak dia tuh. Mungkin ketoprak dari nomor 5. Nomor 5-nya sirup sampolai. Itu brand. Sirup sampolai itu brand itu brand. Bukan. Oh, itu namanya brand. Nah, brandnya sampolai. Ya, maksudnya di sini ada kantornya di Peru. Kantornya di Peru. Pisang susu. Ya kan? Pisang susu terbaik sih pisang susu. Apa namanya? Asam jeruk, pisang susu, asam jeruk. Mangga gedong. Wah, apal banget gua merek-merek campolai. Oke. Ada berapa varian? Banyak, sekarang banyak banget. Ada berapa? Banyak lah pokoknya. Saking banyaknya maksudnya gua udah pisang susu aja nih pilihannya. Iya, memang favoritnya itu sih. Apa itu bro? Iya, Pisang susu. emang mantap banget apalagi pas puasa-puasa gitu. Puasa kasih timun duri ya kan. Nih sekarang nih, lu ke kafe Cirebon nih. Pasti ada yang menyediakan menu Sampolai. Campolai itu. Bener kan? Pura-pura campolai tapi bahan utamanya campolai. Kasih es krim. Di Enak tuh. Tim suri. Surinya suri tauladan apa? Ngeri banget ya. Gue udah 5 tuh kalau lu belum tuh. Gue kasih kan empal gentong, jamblang, lengko, ketoprak, campolai. Terus apa? Jamblang, ketoprak, empal gentong, lengko, tahu gejrot. Apa nggak bisa gejrot lagi? Tapi kayak itu juga. Lu apa bang? Pertama lengko, docang, tahu gejrot, empal gentong, Jamblang nggak ada lu? jamblang 5. Jamblang kelima. Ketiga tadi ya? Iya. Lengko, docang, jamblang. Iya. Ya kan, lengko, docang, jamblang, empal gentong, tahu gejrot. Ketoprak mana? Nggak ada. Campolai Kan 5 doang kan? Sampolai brand, bukan minuman khas. Tapi tahu gejrot menurut gua kalau di atasnya 1 sih. Kalau gue ya Udah di luar ini. di luar itu sih. Tahu Gejrot sih. Apalagi gue kayaknya kalau misalkan kan ini kan sering ke wedding gitu kan. ya, selalu ada. Iya, kalau ada tahu ya pasti itu jadi yang pilihan utama gue tuh bang. Biasanya orang kaya tuh. Tapi kalau orang-orang kan di apa namanya itu Wedding hall gitu kan, sup. Kalau orang Cirebon tahu gejrot. Tahu gejrot. Tahu gejrot sampai tahu gejrot. Apalagi tahu yang dari Cilduk. Wah, yang dalamnya kopong. Kayak apa? yang popong guys ya? Kayak dunggul. Jangan bikin ini bang. Terus kalau di Cirtim ya selain ada tahu gejrot yang khas yang tahunya dari Cilduk, ini kaladama tuh tahunya kayak lebih ke tahu kulit. Tapi pakai kupat. Itu masuk wedding nggak? Enggak. Kaladama tuh spesifik di daerah Sindang sih sebelumnya. Walaupun sekarang udah banyak yang masuk ke kota. Minder dia. Kaladama tuh kan di Cirtim kan banyak kan Sunda ngomongnya kan. Jadi kaladama tuh
kayak pesan yang pedas gitu. Kak tuh kayak yang lada tuh pedas. Mak tuh mama si yang jualnya. Mamang. Kalau ada mang gitu. Kalau ada mang. Kalau ada yang pedas Pak gitu. Oh gitu sejarahnya. Iya. Tapi emang beneran banyak yang belum tahu tuh kalau kaladama tuh makan khas Cirebon Timur. Karena waktu pas ke beredar, kan opening kan ada King Abdi kan. King Abdi tuh ngomongin ada tuh di Cirebon Timur tuh ini terus dan beberapa food blogger pada saat itu nggak ada yang tahu. Kaladama tuh. Kaladama sampai akhirnya ini saya lihat di TikTok kok. TikToknya siapa? TikTok gua. Ngeri. Itu ada orang yang langsung. di hotel dari Citing. Betul. Citing. Kaladama tuh. Kaladama. Ya ngomongin kuliner Cirebon kayaknya banyak banget ya. Banyak Makanya zaman sekarang nggak maksudnya sekarang nih banyak orang-orang yang dari luar kota ke Cirebon tuh cuma buat kuliner. Betul. Apalagi yang dari Jakarta tuh cuma naik kereta weekend ke Cirebon buat jajan siangnya pulang lagi, sorenya pulang lagi gitu. Bahkan ada di TikTok tuh ada yang template-nya gini bang, 3 jam ke Cirebon bisa ngapain aja sih gitu. Iya kita takut deh. Susu murni Lawang Gada masuk. Biasanya itu Jamblang Mandul sih mas. Biasanya Tempun Nur. Terus Empal Gentong Mang Dharma. Enggak. Cicat. Tapi ngomong Empal Gentong. Ngomong Empal Gentong nih. Iya. Sebenarnya siapa sih Mang Dharma atau yang di itu, yang di Ciperna itu? Oh itu siapa? Itu Irwan. Ada pelopor Empal Gentong khas Cirebon, Haji Irwan. ngeri. Di sini Haji Mang Dharma. Itu siapa gitu pelopornya? Pelopor Empal Gentong Namanya itu Irwan Dharma mah. Oh itu anaknya. Irwan Dharma enggak ada satu orang itu namanya Irwan. Oh Irwan Dharma jadi penggal aja gitu. Orang yang pertama bikin Empal Gentong adalah pengrajin gentong. Menurut gue itu. Kenapa? Karena dia kan nggak punya panci, punya gentong. Yang bikin empal, ada yang gentong. Betul. Ngantuk aku. Gue habis kurban katanya. Betul. Habis kurban merek daging nih nggak punya panci, ada gentong. Iya. Situ kan dimasak. Jadi mungkin ya itu awal pencarian tapi. Nah balik lagi. Memang yang namanya ide tuh munculnya sehat genting. Betul. Makanya Empal Gentong. Awalnya Empal Genting. Empal genting. Apa ini masak pas ini ada panci. Ada gentong. Ini kondisinya. Makan ganteng. Sekarang udah makan kan? Bener. Aduh burung. Jadi empal ganteng. Ganteng. Jadi empal gentong ambil gantangan. Nah tapi karena yang pertama kali jual menyebarluaskan memasarkan empal gentong, nggak tahu. Makanya kalau yang pertama empal gentong tuh tadi orang dagang gentong, pengrajin gentong. Betul. Keren. Kalau empal gentong favorit lo? Di kaki 5 sih. Kaki 5 ya. Kaki 5 lebih enak gitu. Bukan berarti yang branded. Nggak enak ya, tapi favorit gue memang yang kaki 5 enak. Beli 5.000 masih bisa bang. Beli 5.000 masih bisa. Oh di ini sih kalau yang kaki 5 di Siliwangi sih, di pas depannya BTN ya. Depannya BTN. Di depannya ini stasiun. Bukan, agak ke sana. Pokoknya di hampir dekat PGJ. Hampir dekat lampu merah lucu. Oh, di sana. Oh, lama. Sana lagi lurus lagi. Oh iya. Pokoknya ada mau ke arah kanannya nanti ke Jalan Saleh itu pas di Gapura gitu. Ada di situ 10.000 nih. Dia udah dapat bisa pilih pakai lontong apa nasi. Terus dapat empal gentong sama kayak teh manis. Anget. Tehnya manis. Pilih nasi atau lontong. Dapat empal gentong itu terus musim pagi lalu coba saya kebetulan bisa dia lontong terus dapat empal gentong kan emang lagi sekarang Pak Gentong jadi pilihan lagi. Terus selain dapat empal gentong dapat apa? Yang masuk dong. dia bisa empal gentong kalau dikasih latihan baru ya harusnya bubur tuh ya. Sih loh. Bubur. Dapat empal gentong. Itu ada teh manis. Sebenarnya kan orang biasanya ngasihnya teh tawar, teh manis. 10.000 nggak kasih pilihan tuh. 10.000. Lalu di mana? Di Mundur, di pasar Mundur. Di sebelah mana ya? Pokoknya di depan aja. Yang 5.000 boleh. Boleh 5.000. Tapi nggak pakai lontong. Nggak pakai. Palanya doang. Palanya doang. Khusus doang. Enggak dong. Pakai gentongnya.
mahal ya. Kentang royong. Oke. Itu aja. Gimana tadi? Gimana? Apa Jual di mana? Ya, kaki lima tapi spesifik. kaki lima tuh gue tuh pernah makan di nih kaki lima tuh di Bode Pleret situ namanya Robet. Seru banget. Oh, namanya Robert sih. Robet mungkin julukan ya. Apa kepanjangan dari Robert? Kira-kira apa? Kira-kira Robert itu apa? Rohnya Petataran. itu enak banget. Robert harga. 10.000. Pakai lontong. Lo bisa milih. Pakai lontong. Oh nasi dapat banget dong Paling sama teh tawar. ketawa Bisa ditawar tuh. berapa? Harga mati tuh. Bisa Bisa 7.000. bisa. Oh berarti fleksibel ya si Robert. Tapi kenapa teh tawar? Iya. 4.000. Real. Tawar kan? Tawar. Karena bisa ditawar. Oke. Tawar. Setelah nanti kita nyari rekomendasi empal gentong itulah kita cobain langsung di tempatnya kayaknya lebih Keliling. Kita keliling boleh kita sana ya. empal gentong lah nanti ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen tahu lebih lanjut kita makan ini di depan empal gentong, jangan lupa ya untuk bantu kita untuk subscribe, Like juga, share dan komen. Ramaikan channelnya. yes, dan follow juga, Follow, subscribe. Supaya kita terus berkarya dan bisa umroh Amin. dari karya. Dari karya. Kayak itu cita-cita Aduh. Kamu cita Di manajeri Umar. Oke, Umar setiap episode harus disebut. ada. Itu perjanjian kontrak kayak. Thank you juga buat Bang Umar yang udah selalu support kita. Iya, thank you juga buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Sekali lagi sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.